الإسلام وهي أعظم النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih di Masjid Baitul Haq yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa menunaikan salat Isya berjamaah dan juga dilanjutkan salat tarawih, dan kita tidak terasa sudah memasuki puasa hari yang ke-8. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, terutama puasa kita dan juga amal-amal soleh kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh barakah, dan ini harus kita usahakan, harus kita sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas keislaman kita, dan juga kualitas ilmu kita, dan yang terpenting kualitas akhlak kita. Supaya apa? Supaya hidup kita ini semakin hari semakin bertambah baik dan bertambah kualitas. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh barakah. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh meraihnya, tidak sungguh-sungguh menjalankannya dengan baik, mustahil kita akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Rasulullah di dalam sabdanya, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla an yughfara lahu." Betapa ruginya, betapa celakanya seseorang yang diberi oleh Allah kesempatan hidup di bulan Ramadan. Mulai Ramadan datang, awal Ramadan sampai Ramadan berakhir, Ramadan telah berlalu, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ya mungkin karena kita tidak serius menjalankan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, kita tidak isi dengan hal-hal yang bermanfaat, kita tidak barengi dengan amal-amal soleh. Inilah yang membuat Ramadan kita sia-sia. Dan ini adalah musibah besar di dalam hidup kita. Na'udzubillah min syarri dzalik. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Siapakah orang-orang yang rugi di bulan Ramadan? Yang pertama adalah orang yang tidak puasa, padahal dia seorang muslim, akalnya sehat, badannya sehat, kemudian sudah balik tapi sengaja tidak puasa Ramadan. Itu adalah kerugian besar. Kalau sampai dia meninggal belum bertaubat, belum bisa menjalankan, tentu balasannya adalah azab api neraka. Karena puasa itu juga rukun Islam yang harus kita jalankan bagi orang yang sudah akhir balik, sehat jasmani, sehat rohani. Dan yang kedua, orang yang rugi di bulan Ramadan adalah orang yang puasa tapi puasanya tidak ikhlas, puasanya menggerutu, puasanya mengeluh. Dia puasa tapi tidak mengharapkan ridhonya Allah. Padahal
Rasulullah sudah menjanjikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan betul-betul karena dasar iman dan dibarengi dengan amal-amal soleh dan juga wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, dan dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang terdahulu. Dan puasa ini merupakan sarana untuk menghapus dosa-dosa kita. Tapi kalau kita puasa tidak ikhlas, puasa tidak karena iman, tentu kita termasuk orang yang rugi. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus dahaga saja. Ini adalah kerugian. Yang ketiga, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang puasa Ramadan tapi tidak sholat. Mungkin sholatnya masih bolong-bolong atau bahkan tidak sholat. Dia puasa tapi tidak sempat mengerjakan sholat 5 waktu. Ya ini, sholat ini adalah rukun Islam, wajib hukumnya untuk dikerjakan. Bagi yang sudah akil balik, puasa juga wajib. Tetapi kalau dia puasa saja tanpa sholat 5 waktu, itu adalah kerugian besar. Rasulullah di dalam sabdanya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sholat dengan benar, dengan baik, sungguh dia sama dengan menegakkan agama. Faman hadamaha, siapa yang merusak sholatnya, artinya tidak sholat, faqad hadamaddin, sungguh dia telah merobohkan agama. Bahkan Umar bin Khattab di dalam makalahnya dia sangat keras sekali, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Sungguh orang itu tidak ada kebaikan bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang Islam tidak sholat, apalagi dia sudah akil balik, tidak ada alasan, itu namanya tidak ada kebaikan dalam dirinya. Bahkan di dalam hadis yang lain, awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. In sholuhat, apabila sholatnya itu baik, sholuha sairul amal, maka seluruh amal-amal ibadahnya juga akan baik. Fa in fasada, apabila sholatnya rusak, sholatnya bolong-bolong, fasada sairul amal, maka seluruh amal ibadahnya yang lain juga akan rusak. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah, orang yang rugi di bulan Ramadan yang berikutnya adalah orang yang puasa Ramadan dan juga sholat 5 waktu, tetapi dia tidak mau membaca Al-Quran. Ramadan ini adalah syahrul siyam, bulan puasa, bulannya untuk puasa. Syahrul qiyam, bulannya untuk tarawih. Wa syahrul Quran, bulannya untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau kita di bulan Ramadan tidak sempat membaca Al-Quran, itu adalah kerugian besar. Ya, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran kata Rasulullah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi penolongmu, menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat. Bagaimana mungkin Allah akan memberi syafaat lewat Al-Quran kalau Al-Quran tidak pernah dibaca? Jangankan membaca, menyentuh Al-Quran saja tidak pernah. Ini adalah kerugian besar, karena pahalanya akan dilipat gandakan, tapi kita tidak sempat. Paling enggak 1 hari 1 juz, 1 bulan bisa khatam 30 juz. Syukur-syukur bisa 2 kali khatam.
Imam Syafi'i satu hari satu malam bisa khatam 2 kali. Bayangkan 30 juz bisa khatam 2 kali. Jadi 1 bulan bisa khatam 60 juz 60 kali. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang rugi di bulan Ramadan berikutnya adalah orang yang puasa Ramadan, juga sholat tapi tidak mau sholat tarawih atau tidak mau qiyamul lail. Qiyamul lail ini adanya di bulan Ramadan, tapi kalau kita tidak sempat, alasannya saya sibuk, saya bekerja, usahakan sesibuk apapun harus tetap sholat tarawih, qiyamul lail diusahakan. Ini kesempatan emas, jangan sampai kita sia-siakan. Rasulullah di dalam sabdanya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan qiyamul Ramadan imanan, atas dasar iman, wa ihtisaban, dan juga mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah. Bagaimana mungkin kita akan diampuni dosa kita kalau kita tidak pernah qiyamul Ramadan? Ini adalah sarana kesempatan emas supaya dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, orang yang rugi di bulan Ramadan, dia puasa, dia sholat, tetapi waktunya habis untuk main-main. Waktunya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk sendal gurau, untuk ngobrol kesana kemari yang tidak ada nilainya kebaikan. Mohon maaf, cangkruan di kafe berjam-jam, gak ada nilainya apa-apa, gak ada nilai zikir kepada Allah, tidak ada. Itu namanya faqat lagha, sungguh sia-sia. Dia puasa, yang dibahas hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia main HP berjam-jam kuat, nonton TV berjam-jam kuat, ya, ke tempat-tempat maksiat atau ke tempat-tempat yang membuat habis waktu kita terbuang sia-sia. Ini namanya orang yang sangat rugi. Rasulullah di dalam sabdanya, fasyam laisa siyam minal akli wasyurbi faqat. Puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum saja, kata Rasulullah. Fa innamas siyam minal lahwi warrafath. Tetapi puasa yang sesungguhnya itu adalah puasa yang juga meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jangan sampai waktu terbuang begitu saja tanpa ada nilai manfaatnya, tanpa nilai pahala. Ulama menjelaskan, al-mu'minu masyghulun daiman bi rabbih. Seorang mukmin yang sejati itu adalah seorang mukmin yang selalu sibuk bagaimana memperodak pahala. Bagaimana Ramadan ini kita semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Caranya gimana? Ya beramal soleh, baca Quran, ya, belajar agama, qiyamul lail, tadarus, terus belajar. Ini namanya memperodak bagaimana kita mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Jangan sampai waktu ini terbuang sia-sia, tidak ada nilainya apa-apa. Yang berikutnya, orang yang di bulan Ramadan yang rugi itu adalah orang yang tidak ada perubahan di dalam dirinya. Bayangkan, mulai Ramadan sampai Ramadan berakhir tidak ada perubahan di dalam dirinya. Ilmunya tidak bertambah, imannya tidak meningkat, keislamannya juga tidak semakin baik, kualitas ketakwaannya juga semakin tidak baik, dan yang terakhir, akhlaknya tidak ada perubahan sama sekali. Ini adalah kerugian besar. Kita ibadah, sholat, haji, puasa, semua adalah untuk apa? Memperbaiki akhlak. Rasulullah diutus di muka bumi adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya Rasulullah
diutus di muka bumi ini tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak. Karena zaman itu adalah zaman kebodohan, zaman yang jauh dari nilai-nilai kebaikan, jauh dari nilai-nilai kebenaran. Makanya kalau kita sudah puasa, sudah sholat, sudah belajar agama, kok tidak ada perubahan akhlak kita, itu berarti puasa kita belum berhasil. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita contoh bagaimana akhlak lebah itu bagaimana. Rasulullah di dalam sabdanya, walladzi nafsi biyadihi, demi zatku, kata Rasulullah, jiwaku yang ada di genggaman Allah, inna mathalal mu'min laka mathalin nakhlah, sesungguhnya seorang mukmin yang sejati, mukmin yang sebenar-benarnya adalah mukmin yang mencontoh akhlaknya bagaimana akhlak lebah. Inilah betapa hebatnya Rasulullah memberitahu kepada kita harus mencontoh bagaimana akhlak lebah itu bagaimana. Lebah itu kata Rasulullah akalat thayyiban. Lebah itu yang dimakan itu sesuatu yang baik-baik saja. Gak pernah lebah itu makan kotoran, sampah. Yang dimakan buah-buahan, saripati bunga yang harum-harum. Begitu juga seorang mukmin yang baik, mukmin yang sesungguhnya, mukmin yang dicintai Allah dan Rasulnya harus berusaha bagaimana untuk mencari rezeki yang halal, rezeki yang barokah, bukan rezeki yang dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah. Inilah akhlak seorang mukmin yang baik. Jangan sampai apa yang kita makan untuk anak kita, anak istri kita, sumbernya dari barang yang haram. Rasulullah dalam sabdanya, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Semua daging yang bersumber dari barang yang haram, cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah, tempatnya nanti di akhirat adalah di neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Yang kedua, bagaimana akhlak lebah itu? Wa wada'at thayyiban. Lebah itu yang dikeluarkan itu yang baik-baik. Jadi lebah itu yang dikeluarkan apa? Madu. Madu itu sangat baik untuk tubuh kita, mengandung obat, khasiat untuk imunitas tubuh kita. Sama halnya seorang mukmin yang baik, yang sejati, jangan sampai akhlaknya itu rusak. Ucapannya seorang mukmin harus baik, sikapnya menyenangkan, perilakunya menyenangkan. Jangan sampai seorang mukmin itu akhlaknya tidak baik, akhlaknya menjengkelkan, ucapannya membuat orang sakit hati. Ini tidak mencerminkan seorang mukmin yang sebenarnya. Dan yang ketiga, akhlak lebah yang harus kita contoh itu apa? Wa waqa'at falan tubsir falan tubsir. Lebah itu kalau hinggap di suatu pohon, di dahan, tidak pernah merusak, tidak pernah mematahkan. Seorang mukmin yang baik, yang memiliki akhlak yang mulia, dimanapun berada, tidak pernah membuat keonaran, tidak pernah membuat kezaliman. Seorang mukmin yang baik harus dirindukan di masjid, dirindukan di pasar, dicintai di kantor, dicintai. Keberadaannya sungguh sangat dirindukan, dicintai oleh masyarakat, oleh umat. Tapi kalau seorang mukmin di masjid dibenci, di masjid dimusuhi, itu bukan cerminan seorang mukmin yang memiliki akhlak yang baik. Ya, dia dibenci. Itu adalah sampah, naudzubillah ya, menjadi sampah masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi marilah kita terus memperodok bagaimana kita menjadi orang yang berakhlakul karim. Kita harus terus belajar. Jangan sampai kita menjadi orang yang jauh dari nilai-nilai akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, orang yang paling rugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak menghidup-hidupkan malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah dalam sabdanya, "Idza dakhala min ashr awakhir Ramadan", apabila sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ahya lailahu. Rasulullah selalu menghidupkan malamnya. Dengan apa? Semakin
taat kepada Allah. Yang kedua, wasyadda mi'zarahu, semakin mengencangkan ikat pinggangnya, semakin mengencangkan sarungnya. Artinya Rasulullah semakin semangat ibadahnya. Dan yang ketiga, di 10 malam hari terakhir Rasulullah apa? Wa aiqadha ahlahu, selalu membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Karena nilainya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Nilainya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dibagi sama dengan 84 tahun lebih 4 bulan. Kalau kita tidak mau mengejar malam-malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir itu, sungguh sangat rugi. Kita akan ketinggalan. Man hurima khairaha faqad hurima khairah. Siapa yang terhalang kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, hakikatnya dia terhalang kebaikan semua. Untuk apa kita kaya raya, terkenal, uangnya triliunan, tapi kita terhalang kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Tidak sempat untuk sholat, tidak sempat untuk puasa, tidak sempat untuk thalabul ilmi, tidak sempat untuk sedekah. Itu terhalang kebaikan-kebaikan. Tidak sempat baca Al-Quran, itu terhalang kebaikan-kebaikan. Akhirnya di akhir Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, menambah ilmu, menambah iman, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita diberi oleh Allah kesempatan di bulan Ramadan tahun ini dan di Ramadan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.